Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Bu. Selamat sore, Ya, Bu. sore juga. Bapak. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya. Masih ini ya, di penghujung Sabtunya, ini ditutup dengan start mat 2 ini, pekan ini. Mata kuliah kita. Aturannya biasa hari Senin, habis itu dipindah ke hari Sabtu. Baiklah, hari ini kita akan lanjut ke materi kita. Ini adalah pertemuan ke-7 kita. Otomatis pekan depan kita adalah UTS. Mau UTS hari Senin atau pindah hari? Kalau hari Senin boleh jam 8 gitu. Kita terakhir hari ini, habis itu kita ujiannya hari Senin aja, jam 8. Pindah hari aja. Maunya hari apa? Hari Sabtu juga. Mau di Sabtu juga atau Kamis? Ya, nanti didiskusin aja ya mau hari apa kayak gitu. Kalau mau Senin hasil diskusinya juga nggak apa-apa, jam 8 boleh, silahkan. Oke, hari ini kita akan membahas lagi materi kita di StartMat 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi T, distribusi F, kemudian order statistik. Distribusi T itu berasal dari fungsi apa? Sehingga kita memperoleh distribusi T. Dari fungsi-fungsi apa aja sih? Fungsi distribusi aja apa sih? Sehingga kita menghasilkan distribusi T. Maria? Maria? Kalau Ibu boleh tahu, berasal dari fungsi apa? Fungsi distribusi apa? Distribusi T itu? Halo Maria? Halo Maria? Maria? Ini dicurigai, ini kalau dipanggil-panggil udah lebih dari 3 kali. Maaf Bu, audio laptop saya tidak bisa. Oke, ditulis aja. Ayo Maria, silahkan. Ditulis aja. Berasal dari fungsi apa? Distribusi F itu, T itu? Maria, belum nulis. Reza Hardian. 1 kali. Reza Hardian. Ya, Bu. 2 kali. Ya, Bu. Distribusi F berasal dari fungsi apa aja?
Halo, Reza? Reza. Ini Reza ini hadir atau enggak sih? Reza? Ya, Bu. Iya, apa itu? Bentar, Bu. Lagi mempelajari juga, Bu. Lagi mempelajari juga. Itu pekan Iya. lalu loh. Kenapa Anda mempelajarinya hari ini? Lupa, Bu. Lupa. Mama nggak dipelajari, bilang aja. Nabilatul Fikriyah. Iya, fungsi distribusi berasal dari apa, Maria? Distribusi T itu? Ya kan ada antara distribusi apa gitu dengan distribusi apa, sehingga dihasilkanlah distribusi T. Berasal dari distribusi probabilitas kontinu. Iya, dia continue. Maksud Ibu, fungsi distribusi apa? Apakah dia chi-square, apakah dia beta, apakah dia eksponensial misalnya, bukan itu. Kalau itu nanti fungsi distribusi itu ini lebih ke variabel random nanti. Fungsi kumulatif. Ini berarti nggak dipelajari tuh, videonya juga nggak dilihat gitu. Adinda Lestari. Coba bantu teman-temannya. Distribusi T. Iya, iya Adinda. Distribusi T berasal dari fungsi distribusi apa aja? Dari apa? Ini UTS loh pekan depan. Bahasnya UTS-nya ini lisan ini. Video call gitu. Nggak bisa nyonek kalau misalnya video call gini. Ini masih banyak sama-sama. Apa Dinda? Distribusi normal standar, Bu. Nah, itu baru satu. Dia ada beberapa. T itu didapatkan dari pembagian distribusi ini dibagi dengan distribusi ini. Nah, itu. Rasanya itu yang disampaikan. Atau ada yang lain ya? Zolika. Ini udah banyak sampel loh, Ibu ambil ini. Nanti Ibu ambil semuanya jadinya populasi. Zelika. Distribusi T itu berasal dari fungsi distribusi apa aja? Kelihatannya ketemu lagi nih tahun depan ini. Zelika. Iya, Bu. Ya, distribusi T itu berasal dari fungsi distribusi apa aja? Dia T itu sama dengan distribusi ini dibagi dengan distribusi ini. Itu apa distribusinya? Itu belum membuktikan loh disuruh. Masih berasal dari fungsi distribusi apa? Diketahui dia apa, dengan apa gitu sehingga menghasilkan suatu distribusi T.
Jadi ketika video dikasih minggu lalu, itu ngapain? Isi absen aja. Sehingga kalau diskusi, nggak ada yang diskusi gitu. Kemudian ketika ditanya, nggak ada yang bisa jawab. Dikira sudah ekspor gitu. Hosni Mubarak. Distribusi T itu diketahui apa aja sehingga dihasilkan suatu distribusi T. Apa itu, Hosni? Dari distribusi rataan dan distribusi chi-square, Bu. Rataan. Rataan itu apa? Rataan. Ada ya distribusi rataan? Distribusi normal, Bu. Nah, distribusi normal. Itu namanya rataan ya. Normal baku atau normal biasa? Normal baku. Oke, terima kasih. Oke, makasih Hosni. Jadi, satu sampel yang benar di antara yang diminta sampel yang ini. Selebihnya itu isi absen aja, yang penting hadir saya 75%. Oke, kalau gitu kata Anda oke, kita lihat di UTS sama UAS Anda gimana. Akhirnya nanti kita ketemu tahun depan di Statmat 2. Statmat 2 ya. Ini, jadi ada distribusi T, itu berasal daripada pembagian fungsi distribusi chi-square dibagi dengan distribusi normal. Ya, salah ya. Itu yang dibagi adalah distribusi normal, Z dibagi dengan distribusi chi-square. Chi-square yang derajat bebasnya itu adalah V, sehingga terbentuklah suatu distribusi T dengan derajat bebasnya adalah V. Nah, itu videonya yang sudah ada. Kemudian ada lagi distribusi F. Distribusi F berasal dari fungsi distribusi apa? Yang bisa jawab silakan. Yang mau jawab juga silakan. Distribusi F. Ini nggak ada videonya, tapi ada pembahasannya diberikan. Distribusi F berasal dari fungsi distribusi apa? Sehingga terbentuklah distribusi F. Teguh. Distribusi apa, Teguh? Teguh 1 kali. Teguh 2 kali. Apa, Teguh? Distribusi apa untuk menghasilkan distribusi F? Di teoremanya ada disampaikan. Belum download, Bu. Belum lihat, Bu. Cuma bacanya isi presensi aja, Bu. Ya, Teguh? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke, Teguh. Kalau enggak, buktikan. Itu kan, namanya juga matematika. Kalau enggak, buktikan. Apa, Teguh? Atau asal jawab aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Distribusi binomial bagi dengan distribusi seragam, Bu. Gitu. Oke? Apa, Teguh? Reza Hardian. Nah, ini senior nih. Reza, distribusi F berasal dari apa? Reza 1. Reza 2.
Oke, Reza 3. Oke, terima kasih. Kalau misalnya responnya kayak gitu, oke. Putu Triani. Putu Triani, distribusi F berasal dari fungsi apa? C-squared, Bu. Oke. Dia berderajat bebas berapa, Putu? Berderajat bebas berapa dengan derajat bebas apa? Dia ada 2. 1 Boleh dan terserah V2 mau apa, gimana? dari V1 dan V2. Oke, terima kasih Putu. Oke. Apa itu order statistik? Nadia Oktari. Order statistik. Ya, Bu. Ya. Apa itu order statistik? Nurul Hasanah. Ini ngincar yang kameranya mati dulu ini. Nurul Hasanah. Karena diindikasi dia bisa jadi nggak di situ. Nurul Hasanah 3. Ini udah 3 kali pemanggilan ini. Tapi nggak ada orangnya. Dihidupin aja tuh Zoom. Tapi dia pergi masak. Mungkin karena udah sore. Nurul Hasanah 4. Maaf Bu, audio laptop saya. Gini ya alasannya semuanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin memang kayak gitu. Apa itu jawabnya? Silakan ditulis. Nah ini. Audionya, kalau gitu audionya kameranya buka aja. Biar kita lihat juga kalau misalnya benar kuliah ini. Nurul. Oke, Nurul, apa itu order statistik? Yang kameranya nggak kebuka, mohon dibuka. Kuota sudah dibagi kan? Udah dapat kuota kan? Sudah, Bu. Oke. Silakan dibuka. Kalau misalnya Anda menghargai saya sebagai pengajarnya. Sebenarnya nggak mau dia, maksudnya nggak ini juga. Tapi ya kalau ditanya ini kenapa gitu. Kalau mau ketemu tahun depan lagi, Ibu nggak masalah. Lagi yang mau sudah. Apa Nurul? Oke, silakan sambilan nulis ya Nurul, ditunggu. Satu lagi. Iya, hidupin semua kameranya, hidupin. Berat nggak ada ini. Oke, yang belum. Lian Saputri. Apa itu order statistik? Nilai urutan K, sampel statistik dengan nilai K terkecil. Misalnya X1, X2, titik-titik, XN. Ya, oke. Jadi order statistik adalah bagaimana cara membentuk suatu fungsi distribusi yang variabel randomnya itu adalah dependen, artinya bergantung. Kalau selama ini kita membuat fungsi distribusi itu adalah yang X1, X2, X3-nya itu nggak bergantung.
Tetapi ketika Anda berada di lapangan nanti, apalagi datanya yang berdasarkan kepada runutan waktu. Waktu itu adalah terikat waktu itu. Misalkan Anda mau membuat fungsi distribusi Anda kuliah di sini, misalnya Anda mau buat fungsi distribusinya itu bisa. Itu ada semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 4 misalnya. Itu adalah bergantung terhadap waktu. Nah itu. Jadi itu order statistik intinya. Kemudian bagaimana caranya nanti karena belum ada videonya, nanti Ibu akan jelaskan itu distribusi F juga. Sekarang kita masuk kepada materi kita di estimasi fungsi, di estimasi titik. Oke, Ibu izin share materi kita pada hari ini. Kita masuk ke poin estimation atau estimasi titik. Ini adalah bagaimana kita menduga suatu nilai daripada suatu sampel. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu penelitian itu kita tidak meneliti dalam bentuk populasi. Tidak selamanya ya, tidak selamanya meneliti dalam populasi karena populasi itu namanya juga seluruh kayak gitu. Nah, ini pertanyaan Ibu dulu. Apa itu populasi? Yang masih ingat, apa itu populasi? Populasi, nggak ada yang tahu juga. Reza Hardian. Ini cara Ibu lagi nih Reza. Kalau masih tidak ketemu tahun depan, silakan Reza. Apa itu populasi? Nggak tahu juga populasi, Populasi. Tadi udah di 4 kali ya dipanggil. 5 kali dengan yang tadi yang nggak menyahut itu. Reza Hardian 6. Populasi itu Apa itu keseluruhan sampel, Bu. keseluruhan sampel? Oke. Intinya keseluruhan sampel itu sebagian kecil dari populasi. Oh iya, berarti kebalikan ya. Oke. Jadi apa yang Anda lihat ketika misalnya melakukan suatu penelitian dalam populasi? Sampel. Sampel itu apa, Husni? Sampel itu bagian dari populasi, Bu, yang menggambar keseluruhan. Oke. Tadi apa bahasanya? Populasi apa tadi? Bahasanya Husni, minta tolong Ibu. Keseluruhan dari sampel, Bu. Keseluruhan dari sampel. Oke. Sampel apa? Bagian dari populasi. Bagian dari populasi. Oke. Kenapa kita belajar statistika? Untuk melakukan penelitian. Untuk Melakukan penelitian. angka penelitian. Angka ya? Menentukan untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian. Kecil, kok suara Zoom kami kecil nih, Bu? Statistika untuk melakukan penelitian. Ini ya? Ini. Untuk melakukan penelitian. Apa bedanya sama subjek? Orang. Siapa yang melakukan penelitian? Apakah statistika yang melakukan penelitian? Sebagai jembatan untuk melakukan penelitian. Yang melakukan penelitian adalah orang, sedangkan populasi itu merupakan suatu individu yang di dalam individu tersebut ada ciri khas gitu, Bu. Sehingga bisa dilakukan penelitian. Dan sampelnya itu diambil sebagian kecil dari populasi. Itu kata siapa?
Kami lihat dari buku ini. Buku siapa? Dari statistika ekonomi. Statistika ekonomi. Jadi metode statistika. Apa itu tentang statistika? Metode statistika Anda sudah belajar. Apa itu statistika? Ilmu Biar yang tahu mempelajari Ya, ilmu yang mempelajari pengumpulan data, pengolahan data, sampai ke pengambilan kesimpulan berdasarkan data tersebut, Bu. Pengumpulan data, pengolahan, lalu analisis. Apa tadi analisis? Apa setelah pengumpulan, pengolahan apa? Sampai pengambilan kesimpulan dari data tersebut. Data, pengolahan, penyajian, dan menarik penyajian, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Ya, penelitian. Penelitian ini adalah suatu tindakan saja ya. Apapun kegiatan, kita itu sebenarnya dinamakan dengan penelitian. Ini tindakan. Dari tindakan itu kita akan mau mendapatkan suatu informasi. Suatu informasi ada tentang bagaimana pengumpulan data di sana. Kita harus mengumpulkan data di sana. Mengumpulkan data kita butuh pengamatan. Jadi, ini Ibu hapus keseluruhan dari pengamatan. Ada yang diamati. Kalau misalnya pengamatan Ibu adalah mahasiswa prodi matematika, maka populasi Ibu adalah prodi matematika. Ibu amati adalah mahasiswa matematika, itu. Prodi mahasiswa. Prodi matematika. Lalu sampelnya mau Ibu dibilang tadi disampaikan bahwasanya sampelnya bagian dari populasi, ini benar. Bagian dari populasi. Yang sampel contohnya adalah Ibu adalah penelitian di R002. R002 angkatan 2019. Nah, ini 2019. Ini kan bagian daripada mahasiswa prodi matematika. Mahasiswa prodi matematika ini adalah sampel. Bahwasanya ini R002 berada, ini adalah sampelnya, dia berada di semesta prodi matematika. Ini adalah semesta prodi matematika misalnya. Nah, ini. Banyak nih sampel di sini, ada R001, ada 2019 ya. 2019. Ada di sini misalnya adalah nah, 2018, 2017 misalnya. Nah, ini. Kemudian yang kita amati cuma R002 angkatan 2019 saja. Berarti ini populasi adalah keseluruhan pengamatan. Keseluruhan. Keseluruhan objek. Nah, ini aja objek yang menjadi pengamatan. Jadi dia objek. Jadi dia objek bukan untuk melakukan penelitian. Nah, ini. Dia adalah objek, ini adalah tindakan ini. Meneliti, ini meneliti itu tanda kerja. Ini ya penelitian kayak gitu. Nah, ini non. Ini objek yang menjadi ini. Kemudian ketika kita berada di dalam suatu populasi, nah ini populasi,
kita itu ada ciri-ciri populasi. Ada ciri-ciri populasi. Ini halaman baru aja. Ada ciri-ciri populasi namanya. Apa ciri-ciri populasi? Jadi ada ciri-ciri populasi atau karakteristik. Ciri-ciri, karakteristik. Populasi. Itu ada mu, dianggap rata-rata. Lalu ada sigma kuadrat, dianggap sebaran atau variansi. Lalu ada proporsi. Nah, ini semua dinamakan dengan karakteristik populasi, dinamakan parameter atau karakteristik populasi. Jadi kalau misalnya Ibu sebutkan Melva. Melva itu ciri-cirinya apa? Oh ya, hidungnya mancung, misalnya rambutnya panjang. Kemudian dia berasal dari Sumatera Utara, misalnya itu ciri-cirinya. Nah ini, itu ciri-cirinya. Jadi populasi ciri-cirinya apa? Oh dia adalah rata-ratanya dipanggil mu. Kemudian variansinya dipanggil sigma kuadrat. Sebarannya. Kemudian proporsinya dipanggil P. Misalnya seperti itu. Lalu ada lagi. Ini keseluruhan populasi ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan sampel. Kita tidak bisa bekerja selamanya dalam populasi. Ini. Kenapa? Ketika Ibu mengamati, apakah Ibu mudah mengamati R002 dibandingkan dengan mengamati prodi matematika? Mana yang lebih mudah Anda? Mengamati R002 aja 2019 atau mengamati prodi matematika semuanya? Mengamati R002 2019, Bu. Iya, karena jumlahnya sedikit ya, dibandingkan dengan populasi ini. Ketika kita berada di populasi, ketika kita melakukan pengamatan di populasi, maka ini akan membutuhkan dana yang besar. Kalau Ibu misalnya, setiap Anda ngasih kuesioner, Ibu mau ngasih uang 50.000 satu orang kayak gitu, itu pengalinya lebih banyak dibandingkan dengan Ibu ngasih 50.000 untuk R002. Nah itu. Kemudian dananya besar. Kemudian waktunya lama. Kemudian kesalahannya juga bisa jadi besar. Errornya besar, error. Atau errornya besar. Errornya tinggi. Nah ini. Sehingga lebih cenderung kita itu bekerja dalam bentuk sampel. Sampel yang kita kerjakan ini harus representatif terhadap populasi. Representatif terhadap populasi agar informasi sampel itu bisa untuk menginfokan populasi. Jadi Ibu nanti cuma meneliti R002, tapi Ibu kesimpulannya nanti, oh ya prodi matematika itu adalah anaknya rajin kayak gitu. Kemudian mereka itu ketika misalnya ditanya mereka suportif misalnya seperti itu. Kemudian mereka tidak ada membeda-bedakan teman dari satu dengan yang lain kayak gitu. Ibu hanya penelitian terhadap R002 2019. Tapi Ibu bisa membicarakan prodi matematika secara keseluruhannya tanpa Ibu mengamati kesemuanya. Nah, ini namanya sampel karena kita mengambil adalah bagian sehingga representatif terhadap ini. Sampel ini harus representatif sehingga ketika kita ini sampel ini memiliki ciri-ciri juga. Ciri-cirinya. Ciri-ciri kalau ini ciri-ciri daripada si ini dinamakan dengan parameter ya. Parameter ini dinamakan dengan parameter. Nah, ini. Lalu si ini siapa si sampel? Dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah ada rata-rata. Dipanggil X bar. Anda sudah belajar ini.
Kemudian ada S kuadrat. Ini ada variansi lah, variansi deviasi. Variansi dipanggilnya adalah S kuadrat. Lalu ada proporsi. Nah ini, tapi dia pakai topi. Ini proporsi. Ini ciri-ciri daripada si ini, sampel ini, atau ciri-ciri sampel. Ini dinamakan dengan statistik. Nah ini. Statistik. Anda pernah mendengar mungkin kata statistik. Kemudian Anda pernah mendengar parameter. Statistik itu adalah ciri-ciri daripada karakteristik di sampel. Itu adalah X bar, S kuadrat, proporsi. Lalu parameter itu adalah karakteristik daripada si populasi. Yaitu ada mu, sigma kuadrat, ada P. Yang mana nanti X bar ini harus merepresentatifkan si mu. Harus merepresentatifkan si mu. Artinya adalah, ketika misalnya sampel yang Ibu ambil adalah R002. R002 ini harus merepresentatifkan prodi matematika. Nah, itu. Harus merepresentatifkan prodi matematika. Sehingga nanti R002 itu bisa Ibu panggil sebagai estimator. Hujan. Nah ini, karena dia harus representatif tadi, kemudian artinya ini dia harus representatif, dia harus mewakili ya, mewakili, artinya mewakili R002. R002 2019 harus mewakili prodi matematika. Berarti adalah gambaran daripada prodi matematika itu berada di R002 2019 kayak gitu. Nah, ini harus representatif. Otomatis nanti statistik ini, statistik yang di dalamnya ada X bar, ada S kuadrat, ada proporsi, nah yang ini itu harus menggambarkan parameter. Parameter ada mu, kemudian ada sigma kuadrat, kemudian ada proporsi. Nah, ini harus menggambarkan ini. Sehingga ketika kita menduga ini, ketika kita mau menduganya si mu, kita tidak perlu menduga mu. Maksudnya ini, ketika kita mau menduga mu, kita nggak perlu menghitung mu. Kita cukup menghitung ini. Berarti ketika ingin mendapatkan nilai mu, kita tidak perlu untuk menghitungnya atau kalau populasi dia menghitung ya, karena ini populasi ya, ini populasi. Kita estimasi aja si mu ini. Estimasi mu dari mana? Estimasi, caranya adalah estimasi. Estimasi, caranya apa? Oh ya, mu ini adalah dia setara dengan X bar. Maka mu ini kita estimasi dengan X bar. Sehingga kalau dia estimator nanti, dia adalah sebagai ini, dia berubah menjadi mu theta misalnya, adalah X bar. Kita ingin ini, maka si ini dinamakan dengan estimator. Berarti benda yang kita gunakan untuk mengestimasi si ini. Oh ya. Ini, estimator kayak gitu. Tunggu ya. Ini dinamakan dengan estimator. Ini dinamakan dengan estimator yang sama dengan ini yang kita gunakan untuk mendapatkan ini. Nah, ini. Ini dinamakan dengan estimator. Disinilah kita nanti belajar untuk ini. Nah, ini kita masuk ke sini, estimator. Estimasi daripada suatu ini. Anda ketahui ini X bar. Ini apa? Yang merupakan sigma daripada XI mulai dari I
sama dengan 1 sampai N per N itu apa? Ada yang masih ingat apa ini? Tadi udah sebutkan. X bar ini tadi apa? Rata-rata. Rata-rata. Rata-rata sampel, Ada? Bu. Rata-rata sampel, oke. Rata-rata sampel ini dinamakan apa ini? Ciri-ciri siapa? Ciri-ciri siapa? Ini, apa ini? Dia dinamakan dengan statistik ya. Ini adalah statistik. Dia dinamakan dengan statistik. Statistik di mana karakteristik di mana disebut sebagai karakteristik dari sampel. S kuadrat sama dengan sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikurangi X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Ini apa? Variansi, deviasi, Bu. Oke, standar deviasi boleh. Oke. Atau deviasi juga boleh. Kalau standar berarti S-nya ya. Oke, ini apa? X bar, S kuadrat dinamakan sebagai ciri-ciri si sampel. Ciri-ciri Oke. dari sampel juga, Bu. Oke, dinamakan dengan statistik juga, di mana ini adalah karakteristik dari iya, dari sampel. Oke, terima kasih. Sudah mulai. Karena kalau diginikan baru Anda bisa kayak gitu. Anda kerja nanti di bagian pendataan ditanya ini, di asuransi ditanya ini. Ditanya, Anda kuliah di mana? Nggak pernah ngambil ini ya? X bar. X bar apa? X bar Rata-rata, Bu. statistik ya. Oke, rata-rata sampel. Makan dengan statistik mu. Apa? Mu juga rata-rata, Bu. Populasi. Rata-rata, tetapi dia populasi, maka dia Populasi. dinamakan dengan Parameter. parameter. Bukan populasi. Tapi dia adalah ciri-ciri dari populasi, maka dia dinamakan dengan parameter. Oke. Parameter. Ini karena ada X bar dan ini, maka ini bukanlah statistik. Bukanlah statistik, bukanlah parameter. Karena apa? Ada gabungan statistik dengan parameter di sini. Kalau ini adalah XI, dia variabel random. Ini variabel random. Kalau ini, mana ada suatu fungsi yang di dalamnya ada statistik, ada parameter. Ini bukanlah statistik. Nah ini. Ini kalau misalnya bentuknya kayak gini ya, Anda ketemu nanti. Sebab ini bukan mewakili siapa, bukan mewakili parameter juga dia, bukan mewakili si statistik juga. Walaupun di dalamnya ada ini. Tapi dia bukan ini. Oke. Ini tadi sudah ada menyinggung, ada estimasi, estimator, bahwasanya di situ terlihat bahwasanya ketika kita mau mendapatkan nilainya si mu, kita tidak perlu untuk menghitungnya. Ingin mu ya, kita cukup mencari ini, si X bar aja. Mencari ini aja, di populasi. Di sampel, maaf, di sampel. Maka, ini, ketika kita ingin mendapatkan ini, mendapatkan si mu, ini, maka kita menuliskan bahwasanya ada mu theta. Ini kita namakan sebagai estimator. Jadi estimatornya si mu ini adalah mu theta, ini adalah X bar, yang artinya adalah otomatis mu sama dengan X bar kayak gitu. Nah ini. Maka ini estimator. Kemudian kita untuk mendapatkan ini ada beberapa cara. Dinamakan dengan untuk mendapatkan mu sama dengan X bar atau sigma kuadrat, atau sigma kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah ini, ya ini sigma kuadrat. Nah ini, atau misalnya, pindah deh. P sama dengan proporsi misalnya ini.
Ini ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Pertama adalah dengan metode moment method. Lalu dua ada dengan maksimum likelihood. Maksimum likelihood. Yang ketiga ada dengan Bayesian estimation. Bayesian estimation. Nah, ini. Pertama kita bahas adalah metode moment. Ini, metode momennya. Ketika kita ada di populasi, maka ini ada mu1. Mu1. Ini ciri-cirinya ya, ada mu1, momen populasi mu1 kita sudah belajar metode moment, bahwasanya mu1 itu adalah ekspektasi daripada si X. Mu2 ekspektasi daripada X kuadrat ya. Mu3 ekspektasi daripada X pangkat 3. Sampai dengan nanti ada mu K. Maka ini adalah ekspektasi daripada X berpangkat K. Ini Ibu nggak jelaskan karena sudah ada di StatMat 1. Di sampel. Ini ada dikenal itu namanya momen 1. Itu berasal dari 1/n. Sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Momen 2 itu adalah 1/n. Sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikuadratkan. Momen ketiga sama dengan 1/n. Sigma daripada I mulai dari 1 sampai N untuk XI berpangkat 3. Sampai dengan MK. 1/n. Sigma daripada I mulai dari 1 sampai N untuk XI berpangkat K. Nah, ini artinya runut ke bawah lagi ya. Nah, ini. Artinya nanti adalah mu1 itu ketika kita ingin menduganya, maka ini akan sama dengan ini, sampai dengan nanti ini. Nah. Jadi ketika kita mau mendapatkan momen sampel, momen populasi, ya ketika kita mau mengestimasi suatu populasi, cukup misalnya kita adalah mendapatkan estimatornya aja yang dapat kita dapatkan dari sampel. Nah, ini caranya di momen populasi, sehingga untuk ini ketika estimator momen theta topi, nah ini estimator ketika pakai topi-topi ini dinamakan dengan estimator. Ini topi-topi, ini estimator ini. Estimator orangnya gitu bedanya untuk parameter theta. Jadi kita menduga theta itu dengan theta topi. Nah, ini makan dengan estimator. Menduga theta dengan theta topi. Berarti kita menduga. Jadi kayak misalnya Ibu menduga prodi matematika dengan si kelas R002. Nah, kayak gitu. Maka R002 ini Ibu anggap sebagai estimatornya. Jadi ini untuk memperolehnya, ini adalah bagaimana cara melakukan estimator momen theta topi. Ini adalah dengan pertama, mu1 sama dengan m1, itu berarti ekspektasi X sama dengan 1/n kali sigma I mulai dari 1 sampai N untuk XI, kemudian mu2 sama dengan m2, ini adalah berarti ekspektasi X kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma I mulai dari 1 sampai N untuk XI kuadrat sampai dengan mu K sama dengan MK. Nah, ini. Sehingga dari sini didefinisikan ketika kita memiliki suatu sampel random, karena kita meneliti pada sampel random yang berasal daripada fungsi ini, maka momen pertama dari K dapat dinyatakan sebagai MJ, aksen sama dengan sigma daripada I mulai dari 1 sampai N untuk XI berpangkat J per N, dengan J-nya adalah 1, 2 sampai dengan K. Berarti ada M1, M2, M3 sampai dengan MK dengan bentuknya yang di halaman sebelumnya. Nah, ini teorinya, kita coba ke sini. Ini adalah kita memiliki suatu, bentar ya, X, variabel random X dengan bentuknya adalah eksponensial, dengan parameternya adalah theta. Ini misalnya adalah kita memiliki suatu
sampel, variabel random X. Ini kita meneliti dalam bentuk sampel, misalnya ini sampel ya. Tapi kita ingin menduga berapa itu nanti populasi. Paham sampai di sini maksudnya? Biar nanti Anda mudah untuk memaknai di sini. Ibu hanya mengambil sampel R002, tetapi Ibu nanti ingin mengartikan R002 itu ke prodi matematika. Nah ini. Dengan R002 itu memiliki suatu variabel random X dengan fungsi distribusinya adalah eksponensial dengan parameternya adalah theta. Pertanyaannya adalah tentukan estimator untuk theta. Nah ini, estimator theta, ini yang ditanya. Nah ini. Maka untuk menjawab ini, tadi kita disampaikan bahwasanya untuk melakukan ini maka mu1 sama dengan M1. Iya kan? Dari mana? Nah ini. Ini estimator theta topi untuk parameter theta dapatkan adalah ini. Nah ini. Ini, oke. Ini off. Tentukan estimator untuk theta. Nah ini, maka kita dapatkan theta 1 sama dengan M1. Lalu, maka perlu kita cari pertama itu adalah mu1. Mu1 apa? Momen pertama, populasi. Ini adalah ekspektasi daripada si X. Ekspektasi X apa? Ini, eksponensial itu masuk bagian variabel random yang mana? Apakah dia discrete, apakah dia kontinu? Ekspektasi. Apa Melva? Eksponensial. Discrete apa kontinu? Dia berasal dari fungsi gamma. Gamma itu discrete apa kontinu? Oke, tarik lagi nih mata kuliah statement 1 yang dapat nilai A ini. Tarik jadi C. Distribusi eksponensial, distribusi berbentuk variabel random apa? Ya, dia adalah variabel random kontinu ya. Ini nanti Anda kerjanya offline, kita kuliah online. Kemudian ditanya orang ini gimana? Masa online kami itu, kami iya-iyakan aja Bu, Pak dosennya. Nah ini eksponensial adalah distribusi variabel random kontinu, itu distribusinya berasal dari variabel random kontinu. Maka ketika dia variabel random kontinu, ketika kita mau mencari ekspektasinya atau mu diapakan? Diapakan? Diintegralkankah, di sigmakankah, atau kita biarkan saja nggak kita apa-apakan? Enak nih ujian lisan kayak gini. Kelihatan kan isinya? Kalau nanti WA kasih soal, nanti mereka cepet-cepet WA ya. Bu, kami udah selesai. Oke lah, Ibu lisan ya minggu depan. Kita tesnya lisan. Diapakan? Diintegralkan, kata Maria. Oke, terima kasih Maria. Diintegralkan berarti integral dari mana ke mana? Eksponensial. Berarti dari 0 sampai dia tak hingga. Variabelnya adalah X dikali Fx. Oke, Fx dx. Oke, maka ini adalah 0 sampai tak hingga untuk X. Fungsi daripada si eksponensial itu adalah, ya, bentar ya baterai. Oke, baterai. X dikali dengan 1 per theta. E berpangkat min X per theta dx. Nah ini. Oke, ini oke.
Nah, 1 per tetanya kita kedepankan 0 sampai tak hingga untuk X dikali E berpangkat min X per teta dx. Ini, bagaimana cara mengintegralkannya? Mat das 2. Mat das 2. Ada lagi sekarang persamaan diferensial biasa, ada biasa di sana. Diapakan ini integralkannya? Oke, ayo. Dengan cara apa kita integralkan ini? Parsial, Bu. Oke, terima kasih dengan parsial. Oke, siapa yang kita jadikan sebagai U atau inisial apa ini? Aziz. Ini sama dengan U dan E pangkat min X per tetanya itu sama dengan P, Bu. Oke, U sama dengan X. Berarti DU-nya adalah DX. DV adalah E berpangkat min X per theta. P-nya apa? Ayo. Ini DX. Ayo. Integral dari eksponensial. Oke. Apa? Integral dari eksponensial. E berpangkat AX dx. Apa integralnya? Apa ini? Ayo. Kalau tulisannya jelek, ini diperbaiki lagi. Nah, ini. Integral I berpangkat AX dx. Ini apa? Min E pangkat min X per theta, Bu. Min E yang di sini. Ini dulu, ini dulu. Berarti ini adalah seper A, E berpangkat AX ya. Oke, kita ke sini. Berarti ini min. Oke, min. Ini 1 per theta ya. Ini berarti A-nya 1 per theta. Berarti 1 per theta. E berpangkat min X per theta. Nah, ini V-nya. Maka ini adalah 1 per theta berarti adalah min theta, E berpangkat min X per theta. Oke, ini yang kita masukkan ke sini. Oh iya, satu lagi. Parsial. Ketika bentuk integral kita adalah U dV. Maka integralnya adalah UV dikurang integral V du. Nah, ini. Oke, kita ke sini. Berarti ini 1 per theta. Kita keluarkan di sini. UV, U kita adalah U. U-nya X ya. X dikali V. V-nya adalah V-nya mana itu? Min theta. Theta. E berpangkat min X per theta. Oke. Dikurang integral V du. V kita adalah V-nya V min theta. Min theta E X per theta. Du kita dx ya. Oke. Iya, Bu. Batasnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Oke, terima kasih. Kita selesaikan. Berarti ini adalah seper theta. Oh, ini batasnya adalah 0 sampai theta ya. Tak hingga. Siap. Siap. Oke. U kali V. Berarti ini adalah min theta X. E berpangkat min theta per min X per theta.
Batasnya dari 0 sampai tak hingga, dikurang. Coba integralkan ini apa? Berarti ini min jadinya tambah. Apa integralnya? Nih, ini theta kali 1. Ini kan ya. 1 min lagi. Iya kan? Min 1 per theta ya. E berpangkat min X per theta. Batasnya dari 0 sampai tak hingga. Oke. 1 per theta. Kali. Ini kalau kita masukkan X-nya tak hingga. E berpangkat min tak hingga. 0. Kemudian 0 dikurang ini berarti ini 0. 0 ditambah. Min. Berarti min theta kuadrat ya. Dikali E berpangkat min X per theta. Oke. Batasnya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Minta tolong diingat. Kita maju ke sini. Apa tadi? Per theta kan? 0 dikurang theta kuadrat. E ya tambah min ya. Min X per theta. Batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ini ya. Benar nggak? Kok ke sini? Oke. Iya, tambah negatif. Oke. Oke. Oke, kita masukkan seper theta, batasnya dulu, ini min theta kuadrat dikali E berpangkat min tak hingga per theta, dikurang min theta kuadrat dikali E berpangkat min 0 per theta. Oke, nah ini, seper theta. E berpangkat min tak hingga 0 ya, dikurang. Min, jadi tambah. E berpangkat 0. Karena ini masuk kenapa tambah, ini ya, theta kuadrat, minnya nggak masuk kuadrat ya. Yang kuadrat cuma theta. Nah ini. Siup. Nah ini. Apa E berpangkat 0? 1. E berpangkat 0. 1. 1. Ya, nah, matematika E berpangkat 0, 1 per theta. Kali theta berpangkat 2 ini berapa? Ini apa? Theta ya. Maka mu 1 ini sama dengan theta. Nah ini. Mu 1-nya sama dengan theta. Disampaikan bahwasanya ketika kita mau mencari estimator, mu 1 itu sama dengan M1. Mencari estimator. Mu 1 sama dengan M1, maka ini bisa kita tuliskan ekspektasi X sama dengan ekspektasi daripada seper N, XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah ini. Ekspektasi X kita tadi itu adalah theta topi. Ini kita buat theta topi aja. Mu 1-nya sama dengan theta M. Nah ini. Theta topi, maka ini adalah seper N, sigma daripada XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, maka theta topi sama dengan X bar. Nah, inilah hasilnya. Maka bisa kita simpulkan, nah ini, maka estimator dari theta adalah theta topi sama dengan X bar. Nah, ini. Bisa dipahami? Oke. Contoh kedua, misalkan adalah kita memiliki suatu variabel random X1, X2 sampai dengan Xn. Ini adalah sampel random yang memiliki distribusi
Perhatikan dia distribusinya adalah normal dengan mu, rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Pertanyaannya adalah buktikan estimator daripada mu topi sama dengan X bar, kemudian sigma kuadrat topi sama dengan sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Nah ini. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mencari estimatornya? Oke, lanjutkan. Siapa mau berpendapat silahkan. Dengan metode momen, tadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Melva. Ketika kita memiliki suatu distribusi normal, kalau tadi distribusi kita eksponensial, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tadi kan kata mau mencari momen. Momen katanya ada mu 1 sama dengan M1, mu 2 sama dengan M2, sampai dengan mu K sama dengan MK. Ini titik-titik. Maka, pertama yang ditanyanya apakah mu ini apa? Agatha, ini apa? Mu ini apa? Mu ini rata-rata populasi ya. Maka ini adalah sebagai estimator, yang dimana estimatornya sama dengan X bar nanti. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-rata daripada sampel random kita ini. Yang katanya X1, X2 adalah sampai Xn sampel random berdistribusi normal. Maka kita cari dulu apa ini bentuk rata-ratanya. Maka rata-ratanya adalah ekspektasi X. Karena normal ini adalah kontinu. Kontinu maka kita pakai integral. Dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini X. X dikali Fx. Fungsi daripada distribusi normal apa? Ayo, habis semester hilanglah dia. Nanti ketika skripsi cari lagi. Atau bilang nggak pernah belajar. Apa itu distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat? Fx kita apa? Ini, Fx-nya apa ini? Akar dari 2pi sigma kuadrat I berpangkat min setengah X dikurangi mu per sigma kuadrat. Ini dikuadrat. Nah, ini. Untuk X-nya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini. Ini fungsinya, minta tolong nanti Anda hafalkan ketika Anda mau menetapkan hati berada di matematika. Berarti 1 per akar dari 2pi sigma kuadrat. E berpangkat min setengah X dikurangi mu dikuadratkan per sigma kuadrat dx. Nah ini dx, oke. Maka ini kita cari bentuk ininya, bentuk integralnya. Oke, Ibu lanjut aja. Tak hingga, sampai tak hingga. Nanti Anda nggak ngerti, sampaikan ya. 1 per akar dari 2pi sigma kuadrat. E berpangkat min setengah sigma kuadrat. Jadi tinggal X dikurangi mu dikuadratkan. Tunggu. Ini deh.
Shoot. X dikurangi mu per sigma dikuadratkan dx. Oke. Ganti warna. Itu sini. Misal Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ini berarti X, kita mau mendapatkan X, maka X adalah ini sigma kali Z kurangi mu. Oke. Dx adalah berarti sigma dz. Ini mu sebagai konstanta. Maka kita balik ke sini. Maka integral dari min tak hingga sampai tak hingga kita ganti X dengan sigma Z. Berarti sigma Z dikurangi mu dikali 1 per akar dari 2pi sigma kuadrat E berpangkat min setengah, ini tadi sudah Z kuadrat, dx adalah sigma dz. Oke. Ini satu baris lagi. Ini min tak hingga sampai tak hingga. Kita mau menjabarkan aja. Sigma Z. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang X-nya tuh, Bu, apa tuh kok negatif mu ya, Bu? Bukannya positif ya? Ya, boleh. Ini, terima kasih. Maka ini, oke. Jadi adalah ini sigma Z kali integralnya. Oke, udah. Ya, terima kasih sudah fokus. Sigma Z 1 per akar dari 2pi sigma kuadrat. E berpangkat min setengah Z kuadrat sigma dz ditambah mu kali integral min tak hingga sampai tak hingga untuk 1 per perkecil ini 2pi sigma kuadrat E berpangkat min setengah Z kuadrat sigma dz. Oke. Sigma bagi, selesai. Ini tinggal 1. Oke. Minta tolong diingat. Siap. Ini adalah mu sama dengan ekspektasi X tadi adalah apa tadi? Lupa. Min tak hingga sampai tak hingga untuk satu apa? Akar 2pi. Ada Z-nya. Oke, Z E berpangkat. Oke. Ini Z E berpangkat min setengah Z kuadrat dz ya. Ditambah min tak hingga sampai tak hingga untuk mu. 1 per akar dari 2pi sigma. Sigmanya tinggal 1 tadi. E berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Ini ya. Benar nggak? Mu. Oke. Oke. Nah, ini apa?
Ini nanti dengan parsial bisa Anda dapatkan sehingga ini nilainya adalah 0. Kemudian ini adalah mu, integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk 1 per akar dari 2pi sigma E berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Iya, min setengah Z kuadrat dz. Tunggu. Oh, ini maaf ya. Balik lagi ke sini. Ini karena akarnya nggak di dalam, Ibu masukkan. Berarti ini akar 2. Berarti ini sigma akar 2. Maka ini mohon maaf di sini. Oke. Ini sigma, maka ini sigma. Berarti ini sigmanya tinggal yang ini. Kemudian ini ada sigma. Ini ada sigma, mungkin dia habis di sini, maka ini ada sigma Z. Oke, ikut ke sini. Oke, ini ada sigma. Berarti ini sigma kali 0. Ini mu. Lalu ini adalah Z. Ini Z. Iya, nggak tinggal kan? Oh, ini. Maaf ya. Ini lebih. Set. Oke. Oke. Ini adalah 0 tambah ini bentuknya adalah distribusi Z. Z itu mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variansinya 1, sehingga ini adalah probabilitasnya fungsi peluangnya itu sama dengan 1. Ini semuanya 1, sehingga ini adalah mu dikali 1. Maka rata-ratanya ini, ekspektasi mu sama dengan ekspektasi X-nya ini adalah sama dengan mu. Nah, ini. Ini untuk si distribusi yang pertama kita. Lalu katanya, apakah soalnya ini ya, mu topi sama dengan X bar katanya. Sehingga dari sini, sehingga dari persamaan mu1 sama dengan M1. Nah, ini, maka ini adalah mu1 kita. Mu1 kita kan sama dengan ekspektasi X. Maka ini sama dengan M1 adalah 1/N sigma daripada XI. I-nya mulai dari 1 sampai N. Ya. Nah, ini sampai N. N. Kemudian ini adalah tadi mu1, maka ini adalah M1 ya. M1 ini adalah 1/N sigma daripada XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Maka ini mu1 kita dapat adalah ini. Nah, ini. Maka ini bisa kita tulis adalah mu topi sama dengan ini adalah X bar. Maka diperoleh bahwasanya mu topinya itu adalah X bar. Karena apa? Mu1 ini kita samakan sama dengan mu ini. Estimatornya adalah ini. Paham sampai di sini? Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, yang B, katanya adalah apakah M2 itu, ini ya, salah. Yang kedua, katanya apakah sigma topi kuadrat itu adalah XI dikurangi X bar, ini, dikuadratkan per N. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ini katanya. Ini yang harus kita ini,
harus kita proses, maka ini bisa kita lakukan. Ini adalah sigma kuadrat. Berarti sigma kuadrat kita tahu dia adalah di momen kedua. Momen kedua adalah E2. E2 kan? Berarti ini sama dengan M2. Nah, ini berarti nanti akan kita cari. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari E2 dulu. Kok E2 sih? Mu2. Mu2 sama dengan M2. Mu2 momen, maka kita mencari momen kedua. Momen kedua mu2 kita itu adalah ekspektasi daripada X kuadrat. Nah ini ekspektasi daripada X kuadrat. Kita tahu bahwasanya variansi itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ini ya. Apa ini chatnya? Oh, Bu, tiba-tiba Melva tadi keluar. Oke, Melva. Oke, ini kenapa nggak maju? Nah, ini sesuatu. Nah, ini. Maka ini kita mau mencari ekspektasi, maka ketika ekspektasi X kuadrat, maka ini adalah sigma kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini. Kita peroleh dari sini, kita mau mencari ini. Nah, ini. Maka kita bisa mencari si ini, karena kita akan mau mendapatkan ini. Ekspektasi X kuadrat dikurang ini. Atau, ya. Kita boleh pakai ini. Atau mau pakai ini juga boleh, silahkan. Kita mau mencari si sigma ini. Oke. Sehingga kita bisa melakukan, sehingga ini kita cari pakai persamaan ini aja. Momen ini, apakah dia benar-benar itu. Oke, ini. Maka sigma kuadrat topik ini adalah berasal daripada ya X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini dia. Lalu, ini kan mu2 sama dengan M2 ya. Berarti ini adalah sama dengan mu2. Mu2 ini kan ekspektasi X kuadrat sama dengan M2. M2 itu adalah 1/n sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikuadratkan. Ini ya. M2. Ini adalah M2. Ini M2. Dari mana nanti Anda lihat halaman sebelumnya lagi. Ini, maka ini kita substitusi ke sini. Si M2. Maka ini adalah 1/n sigma dari XI dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini. Ini, lalu kita tulis lagi. Maka ini adalah 1/n. Sigma daripada XI dikuadratkan I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ini X. Ekspektasi X. Ekspektasi X itu apa? Mu kan? Ekspektasi X itu kan adalah mu kuadrat. Oke. Dari atas, dari yang tadi, yang N, XI. Dari yang tadi kita dapatkan bahwasanya mu itu kan sama dengan X bar. Maka dia dikuadratkan. Oke, 1/n. Sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikuadratkan. Oke, X bar. X bar itu apa? Atau ini kita kurung aja ini. Jadinya ini adalah N. X bar. Boleh aja ini. Bagi N sehingga sama di atas. Oke.
seper N kali sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikuadratkan. Oke. NX bar. NX bar. Ini bisa kita 2N X bar ditambah NX bar kuadrat. Boleh aja kan? Nah ini. Min 2 tambah N min N. Berarti seper N. Sigma I mulai dari 1 sampai N untuk XI dikuadratkan. Oke. 2N. X bar-nya kita ganti. Jadi XI, I-nya nggak Ibu tuliskan, dikuadratkan. Ditambah NX bar dikuadratkan. Oke. Agak sedikit ke sini ya, biar nggak menjorok ke belakang. Seper N dikali sigma dari XI dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N untuk ini N, ini N-nya 1, hilang tinggal 1. Maka adalah 2 sigma XI dikali dengan sigma XI per N. Boleh aja kan? Ditambah NX bar dikuadratkan. Oke. Sehingga ini seper N. Sigma XI dikuadratkan dikurang 2 sigma XI, ini adalah X bar, ditambah NX bar dikuadratkan. Oke. Apa ini? Chatnya. Bu, saya izin. Oke. Oke, tunggu. Cari ininya. Kemudian ini adalah 1 per N. Sigma NX bar. NX bar. Kalau seandainya ini Ibu tuliskan sigmanya di luar. Sigma I mulai dari 1 sampai N untuk XI dikuadratkan dikurangi 2 sigmanya ini berarti ini XI X bar ditambah ini karena ini NX bar di sini N-nya kan bisa pindah ke ini karena kan ini sudah sigma ya, berarti N ini kan artinya penjumlahan si X bar gitu, berarti ini adalah X bar dikuadratkan. Boleh aja ya. Oke, ini mohon diingat. Kita maju ke sini. Oh ya. Tambah. Bentar, tambah new slide. Oke. Ini lagi. Berarti berapa tadi? 1 per N. Sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan N untuk dalamnya ada XI, 2XI, X bar dikurangi dengan ditambah X bar kuadrat ya. Ini, sehingga ini adalah sigma 1 per N. Ini XI, ini ada XI dikuadratkan. Berarti ini adalah XI dikuadratkan, ini persamaan kuadrat jadinya XI dikurangi X bar dikuadratkan, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah ini. Sehingga ini adalah sigma mulai dari 1 sampai N untuk XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Nah ini. Jadi ini adalah sigma kuadrat tau I. Nah ini. Sampai sini paham?
Paham prosesnya? Dari mana ke mana? Ini. Kenapa dapat X bar? Ini yang ini kan nggak ada sigmanya ya. Nggak ada sigmanya. Ketika sigma kita tambah, maka N ini berubah menjadi sigma. Nah ini. Sehingga dia menjadi X bar kuadrat aja. N-nya itu kita jadikan ke dalam sigma, karena sigma di sini dalam kurung. Karena kan N ini artinya adalah N kita sebanyak N. Ini kan artinya juga adalah penjumlahan ada sebanyak N. Berarti X bar, karena ini kan nggak ada I-nya. Nggak ada I-nya, berarti X bar kuadrat sebanyak N. Jadinya ketika kita ini kan jadinya dia adalah NX bar. Itu awalnya, sehingga diperolehlah ini. Sehingga ini adalah estimator daripada si ini. Ini adalah estimator daripada si sigma kuadrat kita. Nah ini sigma kuadrat, estimator sigma kuadrat si ini. Itu adalah sigma daripada XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Untuk I-nya mulai 1 sampai dengan N. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini jadikan sebagai tugas untuk Anda, bahwasanya XI, X2 sampai dengan XN, caranya tadi sama. Pertanyaannya adalah tentukan adalah parameter untuk alfa topi, kemudian beta topi itu gimana? Paham? Dia berasal dari sampel random gamma. Untuk gamanya adalah, untuk X-nya adalah besar 0, kemudian kecil theta, kemudian ekspektasi X-nya adalah alfa tambah alfa beta, ekspektasi X kuadratnya adalah ini, kemudian nanti variansinya adalah ini. Bagaimana Anda menentukan estimator alfanya, kemudian estimator betanya. Silakan itu dikerjakan sebagai tugasnya. Ini yang kedua, tentukan sampel random. Ketika variabel random kita adalah X1, X2, sampai dengan Xn, untuk fx sama dengan theta dikali x berpangkat theta kurang 1 untuk x-nya besar 0 kecil 1, tentukan estimator untuk theta. Nah ini pertanyaannya. Pertanyaan adalah tentukan estimator theta ini. Nah ini. Nah ini jadikan tugas juga. Ketika tidak yang bertanya, Ibu anggap bisa. Oke, kita masuk yang kedua, maksimum likelihood. Cara kedua, ketika kita mau menentukan apakah estimator daripada suatu variabel parameter, sudah jam berapa ya? Maka bisa kita lakukan dengan cara metode maksimum likelihood. Metode maksimum likelihood ini adalah ketika kita memiliki suatu variabel random X1, X2 sampai dengan Sn. Dia adalah sampel random independen dari populasi yang berdistribusi fx, maka fungsi likelihood-nya bisa kita dapatkan dengan menuliskan likelihood-nya. Nah ini likelihood theta-nya, karena parameter kita adalah theta, maka berasal dari fungsi x1, x2 sampai dengan xn, theta dengan cara pi i mulai dari 1 sampai dengan n untuk fxi theta. Kemudian setelah itu baru kita estimasi maksimum likelihood dengan nilai theta topi yang maksimumkan L theta. Nah ini coba perhatikan bagaimana tentukan X1, X2 sampai dengan Xn sampel random berdistribusi Poisson. X1, X2 sampai dengan Xn berdistribusi Poisson dengan fungsinya adalah Fx sama dengan E berpangkat min theta kali theta berpangkat X per X bar. Untuk X-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai tak hingga. Tentukan estimator daripada theta. Nah, ini ditanyanya, tapi dengan cara MLE. Maximum Likelihood Estimation. Oke, coba kita jawab di sini. Bahwasanya tadi disampaikan kita harus membuat dulu
membuat cara pertama ya, fungsi likelihood, membuat fungsi likelihood. Oke, kita membuat likelihood, fungsi likelihood. Fungsi likelihood dibuat dari mana? Maka ini L theta sama dengan ini L theta. Nah, ini kita harus tuliskan ini apa fungsi daripada X1 X1 ya. X2 sampai dengan Xn dengan parameternya theta. Oke. Ini adalah berasal dari fungsi ini. Maka bisa kita tuliskan P. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Untuk E berpangkat min theta dikali theta berpangkat X per X bar. Nah ini. Ini adalah XI, karena I-nya jalan, maka ini adalah XI. Nah ini. Sampai sini paham? Sampai di sini paham membuat fungsi likelihood? Oke, anggap paham ya. Masih ada di kelas ini nggak mahasiswa ini? Oke, jadi ini adalah E. Karena ini adalah kita sampai N, maka ini E berpangkat min theta dikali theta berpangkat X1 per X1 faktorial dikali E berpangkat min theta dikali theta X2 per X2 faktorial. Ini kan arti Pi sampai dengan nanti dia adalah sebanyak N. Min theta, theta berpangkat Xn per Xn faktorial. Ini ya artinya. Sehingga yang ini bisa kita buatkan adalah likelihood-nya itu adalah E berpangkat min N theta. Nah ini. Min N theta dengan theta-nya sigma daripada XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, karena XI-nya berjalan, per XI faktorial, tapi dia Pi. I sampai N, I-nya mulai dari 1. Nah, ini likelihood-nya, likelihood kita. Perhatikan, yang kedua caranya adalah melenkan fungsi likelihood. Oke, maka kita lenkan fungsi likelihood kita adalah L theta sama dengan E berpangkat min theta, theta sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N untuk Pi XI faktorial, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N ini. Lalu ini dilenkan. Kita lenkan L theta sama dengan len E berpangkat min N theta. Theta, sigma dari XI. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Per Pi N, terakhir di N, XI faktorial. Oke. Kita len kan ini. Maka ini len L theta sama dengan len ini. Len dari E berpangkat min N theta. Ini karena kali, maka dia tambah len theta sigma daripada XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Karena ini kurang, berarti len Pi XI faktorial. Maka ini hasilnya adalah len E berpangkat min theta. Ini adalah min N theta. Len dari theta berpangkat ini adalah sigma mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI len theta. Dikurang len Pi mulai dari 1 sampai N untuk XI faktorial. Oke, Anda ingat ininya? Ini adalah len likelihood theta. Cara ketiga.
Cara ketiga, diferensialkan. Diferensialkan ln theta terhadap parameter theta. Tadi ln L theta kita itu adalah min n theta ya. Ditambah apa? Udah ingat nggak? Sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI ln theta ya. Dikurang ln pi XI faktorial untuk I mulai dari 1 sampai dengan N. Do theta, karena kita akan menurunkannya terhadap ln theta sama dengan do theta dari min N theta tambah sigma dari I mulai dari 1 sampai N untuk XI ln theta dikurang ln pi berakhir di N XI bar. Ini, apa turunan min N theta? Halo? Apa turunan min N theta? Min N. Min Negatif N, oke apa? Turunan ini. Sigma daripada XI ln theta. Apa turunannya? Apa turunan ln? DDX dari ln X apa? 1/X. 1/X, oke. Lalu ini apa? Tambah, berarti ini ln theta ya. Ini 1. Maka sigma, karena ada pembilangnya, maka ini berpangkat N per theta. Dikurang, ini kan nggak ada tetanya ya, maka turunannya 0 kan? Oke. Ini sehingga do theta ln do theta ln L theta sama dengan min N ditambah sigma daripada XI, I-nya mulai dari 1 sampai N untuk per theta. Oke. Oke. Tambah halaman. Jam berapa hari? Jam 6 hari. Oke. Lihat halamannya. Cara keempat. Empatnya adalah samakan dengan 0. Samakan dengan 0. Oh ya. Tunggu, salah ini. Bahasanya. Ini. Persamaan do theta ln L theta samakan dengan 0. Nah, udah, sehingga do theta ln L theta ini kita samakan dengan 0, maka do theta kita tadi adalah min N. Min N ya? Min apa tadi, min N ditambah sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N per theta sama dengan 0.
Maka ini adalah sigma XI per theta sama dengan N. Theta adalah sigma XI per N. Maka theta topi adalah X bar. Jadi, estimator theta adalah theta topi sama dengan X bar. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Jawabnya ini. Kalau nggak ada, kerjakan ini dengan cara itu. Berarti ini tugas ketiga. Oke. Masuk ke penduga bias. Ini cara ketiga. Bagaimana kita mengestimasi suatu parameter yang ingin kita ketahui dengan cara metode Bayesian. Ini namanya sering ketika misalnya nanti Anda expert di matematika dan berlanjut ke jenjang statistika lebih lanjut, maka ini dinamakan, banyak yang dipakai ini Bayesian estimation. Nah, ini. Kapan Bayesian estimation dipakai adalah ini ketika kita memiliki suatu perubahan acak X yang memiliki fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang, maka ini adalah variabel random discrete. Ini variabel random continue. Dia memiliki fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang, itu adalah fx dengan parameternya theta. Kemudian theta ini dia memiliki suatu fungsi distribusi juga. Theta ini memiliki suatu fungsi distribusi yang dinamakan dengan fungsi distribusi prior. Anggap misalnya adalah h theta. Bisa dia berupa discrete, dia bisa berupa continue. Lalu di distribusi di estimation bias atau dengan penduga bias ini juga dikenal ada distribusi bersyarat dari perubahan acak tetanya dan perubahan acak X yang diketahui ini. Eta misalnya adalah eta theta terhadap variabel X ini didapatkan dari fungsi gabungan fx, theta dibagi dengan fungsi marginal theta. Ini dinamakan dengan posterior. Nah, ini. Dengan fx, theta itu adalah fx dikali h theta. Ini adalah prior. Prior yang kita dapatkan dari sini. Otomatis nanti distribusi ini harus memiliki suatu fungsi distribusi juga. Parameter ini harus memiliki suatu fungsi distribusi juga. Nah, ini. Fx itu adalah marginal daripada si ini. Kita cari marginalnya nanti. Marginal X. Oke, lanjut. Ketika kita mau mendapatkan fx, ini adalah fx dengan fungsi massa peluang atau marginalnya. Anda sudah belajar tentang fungsi memarginalkan suatu fungsi di statement 1, fx. Maka untuk dia discrete, maka adalah sigma daripada setiap theta, fx, theta untuk pembacak discrete. Kemudian untuk continue integral dari setiap x untuk fx, theta. Ini adalah fungsi massa kita yang tadi. Fungsi massa kita yang awal. Kemudian penduga bias bisa kita, penduga bias bisa kita peroleh dengan cara ekspektasi theta per ini. Ketika dia di discrete, maka kita pakai sigma daripada setiap theta itu adalah theta karena parameternya theta dikali dengan ini posteriornya yang ini. Nah, ini ya. Kemudian kalau dia misalnya adalah continue, maka kita ini integralkan.
Oke, itu caranya. Ini Ibu contohkan satu, perhatikan. Ketika kita memiliki suatu fungsi distribusi, variabel random kita adalah X, memiliki distribusi binomial dengan parameternya n, theta, berarti priornya adalah theta. Theta priornya memiliki suatu distribusi beta. Berarti ingat, parameter kita ada n, kemudian theta, ternyata theta ini juga harus memiliki distribusi. Nah, ini syaratnya di Bayesian. Buktikan bahwa distribusi posterior, berarti posterior kita mencari eta tadi, si eta tadi. Nah, ini. Ya, si eta tulisannya ini tadi. Nah, ini yang x, theta. Nah, ini. Yang ini tadi harus kita cari. Jika x-nya sama dengan x, diketahui beta adalah ini. Nah, ini. Nanti jawabnya adalah ini. Kemudian cari penduga bias-nya. Oke, kita coba. Pertama, yang A. X merupakan, ini yang diketahui, distribusi binomial. Distribusi binomial bentuknya adalah ini. Ini ya, kombinasi daripada X, kombinasi daripada N dan X untuk theta berpangkat X dikali 1 kurang theta berpangkat N dikurangi X. Ini ada di stigma 1. Kemudian Theta-nya ini adalah memiliki suatu distribusi juga, distribusi beta, bentuknya adalah ini. Ini kita namakan dengan prior. Nah, ini. Lalu fungsi padat peluangnya, gabungannya adalah fx theta, maka fx theta ini kita kali dengan priornya. Nah, ini. Maka dapatnya ini. Nah, ini. Inilah kan nanti yang kita cari untuk eta itu. Nah, ini. Kemudian kita butuh marginal. Kita butuh marginal. Maka memarginalkan X berarti dari fungsi binomial tadi. Nah, ini. Boleh dari fungsi beta juga bisa itu. Berarti ini adalah karena kita ambil dari sini, boleh. Maka karena ini adalah tetanya dari 0 sampai 1, maka ini yang kita rubah. Nah, ini. Ini. Maka integral dari 0 sampai 1 untuk fx, theta, d theta. Nah, ini. Dapatkan, nanti silakan Anda pelajari. Kemudian bentuk yang ini, dari ini ke sini. Nah, ini bisa kita rubah. Nah, ini bentuknya. Sehingga bentuk yang fx ini berubah jadi gini. Nah, ini adalah marginalnya. Marginal x. Lalu baru setelah itu kita fungsi posterior kita. Nah, ini theta. Ketika ini tadi adalah eta ini. Ya, eta. Nah, ini si eta, theta, x. Nah, ini. Ini didapatkan dari fx, theta. Dapatkan ini, bagi dengan fx kita. Kemudian dapatnya adalah ini. Nah, ini. Kemudian beta ini adalah bentuk fungsi beta dengan fungsi kita adalah ini parameternya, kemudian ini parameternya. Nah, ini. Sehingga ini. Kemudian diminta adalah apa penduganya? Penduga bias. Maka karena ini adalah continue untuk etanya, maka bisa kita masukkan dengan cara fungsi ini. Ini ya, ini. Persamaan yang ini. Ini kita masuk ke sini. Ini. Kita masukkan si eta tadi, theta kali ini. Oke, Anda sudah biasa memakai persamaan ini juga di konsepnya. Maka didapatkan parameternya si theta topi dengan Bayesian adalah ini. Itu cara dengan Bayesian. Silakan Anda pelajari lagi untuk lebih memahirkan Anda di estimasi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Selamat liburan. Besok ada acara ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perlu kita upload di e-learning. Perlu, Bu. Oke. Perlu, Bu. Oke. Ya, Melva dan lainnya mau belajar lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.